Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila, siapa? Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak, kau bukan nak ngomong. Kamu bohong, Mat. Mat, kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Kata dia. Ibu anak. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, anak lahir dari rahim ibu anak. Dan seperti ini kan? Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak kan. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Kena ini. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu anak gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Yang ada itu orang tua pintu surga. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernah kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jangan. Dia ingat ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Tidur gak enak. Makan muntah. Lalu kita lupa jemaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka bumi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kitanya udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid.
baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, Ibu, jazakillahu khairan, yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah menyusui saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah sabar menggendongku, meletakkanku sampai tidur, bahkan kadang-kadang tidak tidur semalaman situ. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Tidak, wallahi, wallahi, semua kekayaan kalah dengan doa ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita, anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita, anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita, anak-anaknya, kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita, anak-anaknya, lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita, anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami, anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisi-Mu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami, anak-anak mereka, yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil